Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di channel Ahmadin Wiwit, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan taubat. Para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa itu adalah wajib. Apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubat itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menghentikan perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua, menyesal atas perbuatannya itu. Dan yang ketiga, berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Jadi tidak seperti tobatnya makan cabai. Hari ini kepedasan, tidak mau makan, besok lagi makan lagi. Tapi ini tobat yang betul-betul tobat, tidak mengulangi perbuatan dosa itu untuk selama-lamanya. Apabila tidak memenuhi 3 persyaratan itu, maka tidak akan diterima taubatnya. Dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka harus memenuhi 4 syarat. Yang 3 syarat itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama menghentikan perbuatan dosa, yang kedua menyesal atas perbuatan dosa itu, dan yang ketiga berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Apabila perbuatan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka ada tambahan 1 syarat lagi, yaitu harus menyelesaikan urusannya kepada yang bersangkutan. Jika itu ada kaitannya dengan harta atau yang serupa, maka ia harus mengembalikan harta itu. Dan jika ada kaitannya dengan sumpah, tuduhan, dan yang serupa, maka ia harus minta maaf. Dan jika ada kaitannya dengan umpat mengumpat, maka ia harus minta untuk perkataannya tadi dihalalkan. Seseorang yang berbuat dosa itu harus segera bertaubat. Bila ia bertaubat hanya dari sebagian dosa saja, maka yang diampuni juga sebagian dari dosanya itu, dan dosa yang lain masih tetap tidak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kita untuk segera bertaubat. Yang pertama termaktub di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya Allah berfirman, bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu sekalian berbahagia. Kemudian dalam firman Allah yang lain, yaitu Quran surat Hud ayat 3, Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Termaktub juga di dalam firman Allah Quran surat At-Tahrim ayat 8,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena itu tadi para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa adalah wajib sebelum Allah panggil kita kembali ke hadapannya Allah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, yang saya sampaikan saja artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap harinya. Riwayat Bukhari. Kemudian ada lagi di dalam sunnah Rasul yang lain, yaitu dari Al-Akhar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya saya bertaubat 100 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang berkaitan dengan taubat, yang pada intinya kita sebagai umat Islam, sebelum Allah panggil kita kembali ke haribaannya, maka Allah menginginkan kita untuk melakukan pertaubatan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik dosa antara kita dengan Allah maupun dosa antara kita dengan sesama manusia. Yang tadi itu saya ulang lagi, ada 3 syarat apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama menghentikan perbuatan dosa, menyesal atas perbuatan dosa itu, dan berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Sedangkan berkaitan dengan dosa kita dengan sesama manusia, 3 syarat tadi itu ditambah dengan 1 syarat lagi, yaitu menyelesaikan urusannya kepada yang bersangkutan atau kepada seseorang yang ada kaitannya dengan dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan harta, baik itu berkaitan dengan sumpah tuduhan, maupun dengan kata-kata ngumpat-mengumpat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Untuk itu dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, beliau memperbanyak istighfar sebanyak minimal 70 kali, bahkan di hadis yang lain itu sebanyak 100 kali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bismillah, semoga kita mampu untuk melakukan pertaubatan atas segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk hambanya Allah yang kelak dipanggil dalam kondisi bersih suci dan insya Allah masuk di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-Biru Manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.